Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yadak Bersya dengan NIM H0711811009 akan membawakan materi mengenai DES dan AES. Jadi langsung saja untuk materi pertama yaitu DES. Nah, apa itu DES? DES adalah singkatan dari Data Encryption Standard. Nah, DES adalah algoritma C per block yang populer karena dijadikan sebagai standar algoritma enkripsi kunci simetri. Meskipun saat ini standar tersebut telah digantikan dengan algoritma yang baru, yaitu AES, karena DES sudah dianggap tidak aman lagi. Nah, DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES mengenkripsikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal atau subkey. Kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit. Selanjutnya, skema Vestel. Nah, pada skema ini sesuai dengan gambar di samping dapat kita lihat bahwa setiap blok plain text atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran pada proses yang ini. Dan setiap putaran itu menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Kunci internal 56 dibangkitkan dari kunci eksternal, dan setiap blok mengalami permutasi awal, lalu 16 putaran enciphering, dan terakhir adalah inversi permutasi awal, yaitu mengembalikan nilai setelah dilakukan putaran lalu mengembalikan nilai ke dalam bentuk ciphertext. Selanjutnya, untuk pembangkitan kunci internal. Pembangkitan kunci internal itu sama dengan kunci setiap putaran. Putaran yang dimaksud di sini adalah putaran di setiap 16 putaran pada skema Vestel sebelumnya. Jadi kunci internal digunakan pada setiap putaran sehingga ada 16 putaran sehingga ada 16 kunci internal yaitu K1, K2 hingga K16. Dan dibangkitkan dari kunci eksternal 64 bit yang diberikan oleh pengguna. Nah, untuk implementasi dari DES sendiri akan saya tampilkan menggunakan Google Colab. Cyberblock itu maksudnya pesan. Nah, pada proses pertama dalam mengenkripsi adalah yang pertama adalah melakukan kunci yang diberikan akan dilakukan permutasi untuk menjadikan kunci eksternal dari 64 bit menjadi 56 bit. Setelah dilakukan permutasi oleh fungsi ini, maka akan dilanjutkan ke sini. Nah, di sini setelah kunci dikompresi, selanjutnya hasil kompresi tersebut dibagi dua. Nah, itu tadi hasil dari 56 bit dibagi dua lalu dilanjutkan pada key schedule ini. Nah, di fungsi ini data yang telah dibagi dua tersebut masing-masing setiap unsurnya digeser sebanyak sebanyak 16 kali dan masing-masing putarannya itu digeser 1 1 2 2 1 1 dan seterusnya sehingga menghasilkan key yang telah diputar-putar. Lalu hasil dari putaran tersebut dikembalikan ke permutasi kedua untuk dilakukan penggabungan lalu lalu diulang lagi ke PC1 permutasi 1 untuk dilakukan putaran, dan proses ini dari permutasi pertama lalu dibagi dua lalu dikembalikan lagi ke permutasi kedua itu dilakukan sebanyak 16 kali. Setelah proses itu selanjutnya dan terakhir adalah akan pada putaran terakhir akan menghasilkan kunci internal
sebanyak 48 bit, yang panjangnya 48 bit. Nah, selanjutnya untuk pada proses enkripsinya, pada proses enkripsi ini dilakukan yang pertama kali adalah permutasi awal. Nah, pada permutasi awal ini fungsinya adalah untuk mengacak plaintext atau pesan sehingga urutan bit-bit di dalamnya itu berubah. Selanjutnya pada operasi enkripsi, pada operasi enkripsinya, nah di sini key yang telah didapatkan tadi dari hasil permutasi 1 dan 2 dan plaintext yang didapatkan dari hasil permutasi awal akan dilakukan enkripsi kepada pesan tersebut menggunakan key yang sudah didapat dari hasil permutasi awal. Nah, pada fungsi enkripsi ini pun terdapat beberapa proses yang dilalui oleh pesan. Yang pertama adalah pada bagian sini adalah pesan dibagi dua sebanyak 32 bit, dibagi dua menjadi 32 bit karena awal pesan adalah 64 bit yaitu 8 karakter, dibagi dua menjadi kiri dan kanan sehingga menghasilkan 32 bit. Nah, setelah dibagi, yang pertama adalah fungsi yang akan dilakukan adalah fungsi ekspansi. Nah, pada fungsi ekspansi ini, ekspansi ini 32 bit 32 bit data pesan yang telah dibagi tadi akan dilakukan ekspansi, diperlebar bloknya sehingga menghasilkan 48 bit. Nah, mengapa dilakukan ekspansi ini? Karena kunci internal yang didapatkan tadi itu sebanyak 48 bit. Oleh karena itu makanya dibagi dua lalu dilakukan ekspansi agar jumlah bit dari masing-masing yang masing-masing yang telah dibagi itu sebanyak 48 sehingga dapat dilakukan proses XOR pada pesan yang telah. Nah, selanjutnya ke XOR. Nah, pada XOR nah, di sini ditampilkan untuk fungsi XOR-nya. Nah, pada fungsi ini di sini akan dilakukan tadi hasil dari ekspansi akan dilakukan XOR dengan pesan yang telah dibagi tadi. Lalu hasil dari XOR tersebut akan menghasilkan 48 bit. Lalu setelah itu masing-masing hasil dari XOR tersebut akan dibagi menjadi 8 kelompok yang dimana jumlahnya masing-masing kelompok adalah 6 bit. Sehingga setiap kelompok kan ada 8 kelompok sehingga jika dibagi 8 maka 48 tersebut akan menjadi setiap kelompok masing-masing mendapatkan 6 bit. Nah, dari 8 kelompok ini nanti prosesnya akan dilakukan untuk mengurangi jumlah bit masing-masing kelompok sehingga menghasilkan 4 bit untuk setiap kelompok. Sehingga hasil dari S ini akan dari semua kelompok ini akan disatukan lagi menjadi 32. Jadi yang awalnya tadi 32 diekspansi menjadi 48 lalu dikembalikan lagi ke 32. Nah, selanjutnya untuk setelah didapatkan masing 32 bit dari hasil substitusi di sini, maka selanjutnya adalah untuk subpermutasi di mana pada proses ini untuk mengacak-acak dari hasil dari substitusi di atas. Lalu berakhirlah proses dari satu kali proses untuk putaran pertama. Lalu kembali lagi ke yang pertama tadi, yaitu untuk enkripsi sehingga
setelah 16 putaran tadi, sehingga selesai 16 putaran akan lanjut ke initial permutation, inverse initial permutation, atau inverse permutasi. Nah, pada inverse permutasi ini hasil dari kan di bagian tadi pada enkripsi pesan dibagi dua, yaitu kiri dan kanan. Nah, setelah sampai ke proses ini, hasil dari pembagian tersebut, bagian kiri dan kanan, hasil putarannya itu akan digabungkan lagi, dan lalu setelah proses ini akan dikembalikan ke, setelah digabungkan, pesan tersebut akan dikembalikan ke bentuk awal, sehingga didapatkan hasil dari enkripsinya, yaitu pesan yang telah terenkripsi. Nah, untuk dekripsi sendiri, pada proses dekripsi itu sama prosesnya dengan enkripsi, namun kunci yang digunakan pada proses dekripsi adalah kunci yang terbalik, yaitu mulai dari pada bagian sini key schedule-nya itu mulai dari -1 atau dari belakang, yaitu dari kunci ke-16, 15, 14 hingga kunci pertama. Ya, lalu contohnya seperti ini. Untuk dienkripsinya ilmu komputer menggunakan 8 karakter, karena untuk 8 karakter ini hasilnya adalah 64 bit, dan kuncinya pun sebanyak 64 bit. Dan di sini untuk mendekripsikannya menggunakan kunci yang sama, karena DES adalah merupakan kunci sebuah yang menggunakan kunci simetri, sehingga hasilnya pun didapatkan yaitu ilmu kom. Oke, sekian dari untuk DES, dan selanjutnya adalah materi mengenai AES. Nah, selanjutnya adalah AES. Nah, untuk AES sendiri merupakan singkatan dari Advanced Encryption Standard, yaitu algoritma kriptografi yang dapat digunakan untuk mengamankan data yang berupa blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan dekripsi informasi. AES adalah lanjutan dari DES yang sebelumnya, yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES, sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 ditetapkan algoritma baru Rindael sebagai AES. Algoritma Rindael. Algoritma Rindael merupakan algoritma yang mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Sama dengan DES, setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu. Dapat dilihat seperti gambar, yaitu alur dari algoritma Rindael, yaitu yang pertama pada state awal itu dilakukan SOR dengan masukkan cipher key. Lalu selanjutnya untuk yang dilakukan 9 round dan yang terakhir adalah final round. Nah, pada final round ini prosesnya sama, hanya membedakan tidak adanya mixed columns. Jadi untuk Rindael sendiri memiliki 3 parameter, yaitu plain text, yaitu array berukuran 16 byte, ciphertext, dan key, dan masing-masing dari input masukan tersebut parameter tersebut adalah data yang berukuran 16 byte. Karena dengan 16 byte maka blok data dan kunci yang berukuran 128 bit dapat disimpan dalam array 16 elemen. Nah, selanjutnya untuk proses enkripsi dan dekripsinya akan dijelaskan menggunakan Google Colab. Nah, pada proses enkripsi yang pertama adalah yang di sini proses yang pertama adalah mengubah yang pertama adalah parameter yang digunakan adalah kunci dan pesan yang akan dienkripsi. Nah, pada prosesnya yang pertama adalah mengubah pesan yang
yang dimasukkan menjadi bentuk biner. Lalu setelah diubah menjadi bentuk biner, pesan yang key tersebut akan dibagi menjadi 16 4x4 matriks, atau pada contoh kali ini adalah matriks array 16, indeks 16. Nah, untuk pesan yang digunakan itu dan kunci yang digunakan masing-masing 16 bit atau 16 karakter. Nah, karena pada proses ini setelah dibagi-bagi bloknya, maka lanjut untuk pada proses yang ke-9 kalinya, yang itu proses 9 round. Yang pertama adalah subbyte. Jadi pada di sini blok-blok yang sudah dibagi tadi akan dilakukan proses SBox. Nah, yang mana pada di sini yaitu ya pada metode ini di sini akan menghasilkan keluaran berupa heksadesimal. Seperti dalam tabel-tabelnya ini adalah bentuknya dalam heksadesimal. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari Xbox di sini, dilanjutkan ke bloknya, dilakukan rotasi. Nah, proses rotasi dari metode ini yaitu jika ada satu dan dua, maka untuk merotasi itu dia hapus yang pertama lalu dia tambahkan satu setelah dua, sehingga hasilnya 2 dan 1. Jadi proses untuk merotasinya ini menggunakan proses hapus dan tambahkan. Lalu selanjutnya setelah itu maka akan lanjut ke proses mix column, yaitu pada di sini. Jadi di sini proses dilakukan mix column. Jadi dari kolom yang telah didapat tadi akan dikalikan dengan mix yang di sini, lalu akan dilakukan XOR untuk masing-masing baris-barisnya. Lalu selanjutnya di bagian sini dilakukan proses XOR. Seperti yang saya bilang tadi adalah proses hasil dari mix column tadi akan dilakukan XOR terhadap untuk setiap barisnya. Lalu setelah diproses XOR tadi akan disimpan ke bloknya, dan masing-masing dan proses ini dilakukan selama 9 kali. Setelah 9 kali tersebut akan dilanjutkan lagi dengan proses subbyte, dan di sini dilakukan 1 kali, dan di sini dilakukan rotasi untuk pesannya dengan menggunakan subbyte-nya. Lalu setelah itu hasil yang didapatkan itu berupa biner, lalu diubah menjadi heksadesimal, sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah heksadesimal. Nah, setelah kita dapatkan itu, kita masukkan untuk proses dekripsinya. Jadi untuk proses dekripsinya sendiri prosesnya hampir sama dengan proses dekripsi pada DES, yaitu kunci terakhir akan menjadi kunci pertama dan kunci pertama akan menjadi kunci terakhir, yaitu kuncinya dibalik, sehingga jumlah kuncinya tetap sama, namun urutan dari kunci yang digunakan untuk mendekripsinya itu dibalik. Ya, contohnya seperti ini. Untuk key-nya kita menggunakan untuk yang message yang dia akan dienkripsi yaitu ilmu komputer UH18, dan untuk key-nya itu sebanyak 16 bit juga, 16 karakter, sehingga didapatkan hasil enkripsinya. Lalu dilakukan dekripsi dengan key-nya itu dibalik urutannya, sehingga didapatkan hasil dari dekripsinya.
Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum.